Salam sejahtera. Kekristenan bukanlah agama. Di dalam agama-agama, masing-masing punya pendiri atau yang menemukan atau yang mendapatkan wahyu dari Tuhan atau yang menjadi kepercayaan dari masing-masing agama. Kita bisa mempelajari sejarah agama-agama masing-masing kita, lalu kita bisa bertanya dan membuktikan bahwa masing-masing punya seseorang, baik entah itu disebut sebagai nabi, pemimpin, pahlawan, atau imam, atau apapun namanya yang kita bisa sebutkan sebagai pendiri daripada agama tersebut. Kita bisa mempelajarinya, menemukan akan sejarah dan cerita daripada pendiri agama-agama ini. Masing-masing dari mereka punya ciri khas, punya latar belakang, punya tujuan dan maksud tersendiri ketika mereka menyebarkan ajaran atau kepercayaan yang dia yakini ketika dia menyampaikan satu ajaran. Nah, kita bisa melihat semuanya ini di dalam sejarah agama-agama yang ada di muka bumi ini. Tadi saya mengatakan bahwa masing-masing punya pendiri. Artinya tidak serta-merta muncul dari langit lalu banyak orang yang percaya. Bahkan di agama yang disebut percaya kepada Tuhan seperti umat Yahudi, mereka pun juga percaya bahwa tidak serta-merta datang akan wahyu itu kepada mereka. Kepercayaan mereka bahwa wahyu itu datang dan diturunkan oleh Tuhan, disampaikan kepada Tuhan lewat seorang nabi yang bernama Musa, yang mana Musa menerima akan wahyu atau 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai. Tentu kejadian itu harus dicatat, bukan hanya Musa yang menjadi penerima saja. Musa hanya mewakili dari sekitar 3 juta orang umat Yahudi yang ada di padang gurun di kaki Gunung Sinai untuk melihat akan perintah Tuhan, wahyu Tuhan, hukum Tuhan diberikan kepada mereka untuk menjadi penuntun, menjadi arah daripada kehidupan umat bangsa Yahudi pada waktu itu. Artinya di sini kita melihat bahwa di dalam Musa menerima wahyu, di dalam Musa menerima 10 perintah Tuhan, tidak bisa dikatakan hanya satu orang saja, walaupun Musa menjadi wakil daripada umat Israel atau Yahudi pada waktu itu. Dan saudara membaca baik-baik bahwa ketika Tuhan turun di atas Gunung Sinai, umat Tuhan pada waktu itu begitu takut, begitu gemetar karena kekuasaan, karena kekudusan, karena kedahsyatan daripada Tuhan yang hadir di Gunung Sinai. Karena ketakutan, gemetar, dan ketakjuban mereka, mereka meminta pemimpin mereka, yaitu Musa, untuk naik ke atas gunung dan bertemu Tuhan. Jadi saudara harus melihat dengan jelas bahwa Musa diminta oleh umat Israel untuk bertemu dengan Tuhan, dan Musa mewakili umat Israel untuk menerima 10 hukum Tuhan ini. Nah, disinilah saudara melihat bagaimana wahyu Tuhan diberikan. Tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang ditutupi, tetapi semuanya disaksikan oleh ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang. Demikian juga di dalam kekristenan, bahwa kekristenan juga merupakan lahir dari seorang yang bernama Yesus, yang mendirikan, menemukan, dan juga mengajarkan ajaran daripada dirinya sendiri. Di sini kita melihat juga bagaimana Yesus yang adalah penjelmaan daripada Tuhan, yaitu inkarnasi daripada Tuhan sendiri, dia mengajarkan jalan-jalan Tuhan. Ketika dia datang, dia tidak datang sembunyi-sembunyi. Ada banyak orang yang menyaksikan bagaimana dia datang. Dia datang dan disaksikan oleh para gembala. Dia datang disaksikan oleh orang Majus. Dan juga dia datang diketahui oleh seorang raja, seorang penguasa waktu itu, yaitu Raja Herodes. Saudara melihat bagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini juga disaksikan, diketahui oleh orang banyak. Begitu juga ketika dia meninggal, maka dia meninggal diketahui, disaksikan, tidak hanya oleh sebagian orang,
tetapi seluruh Yahudi, umat Yahudi mengetahui. Bahkan seluruh Yudea atau yang sekarang Israel ini mengetahui bagaimana Yesus, seorang nabi, seorang guru, disalibkan dan mati di atas kayu salib. Kematiannya disaksikan dan ditonton oleh ratusan, bahkan ribuan orang. Beritanya tersebar dari Yudea sampai ke Roma. Begitu jutaan banyak orang mengetahui akan kematian Yesus Kristus. Tetapi kematian yang sama seperti nabi-nabi yang lain, imam yang lain, yang membuat berbeda adalah kebangkitan Yesus dari kematian dan hidup yang tidak dimiliki oleh kepercayaan, yang tidak dimiliki oleh keyakinan lain. Kebangkitan Yesus merupakan berita sukacita, merupakan berita baik bahwa dia mati, tetapi dia bangkit. Dia bangkit tidak diam-diam, tetapi disaksikan oleh banyak orang, oleh para murid yang pada waktu itu mengikut dia. Tidak hanya para murid yang jumlahnya 12 orang. Dikatakan juga bahwa murid 70 orang juga mengetahui juga. Bahkan ketika Yesus berjalan juga di tengah-tengah mereka, baik pada waktu di danau, baik pada jalan ke Emmaus, maka juga ada beberapa orang yang diindikasikan mengetahui akan kenaikan Yesus. Bahkan ketika dia naik ke langit, ketika dia naik ke awan-awan juga disaksikan oleh banyak orang. Paulus mencatat bukan 1-2 orang, bukan puluhan orang, tetapi ribuan orang. Inilah kekristenan, bagaimana menunjukkan kehadirannya lewat kebersamaan, tidak sembunyi-sembunyi, dan juga dia menunjukkan akan kenaikan Yesus tidak sembunyi-sembunyi, tetapi dia menunjukkan akan kenaikannya itu dengan banyak orang, disaksikan oleh banyak orang. Disinilah yang membedakan bahwa kubur kosong Yesus itu dibuktikan dan saudara bisa melihatnya sampai sekarang. Dan bukti sejarah mencatat bagaimana dia yang sudah bangkit. Sementara yang lain masih terkubur dan menunggu kebangkitan. Tetapi sekarang Yesus sudah bangkit. Kekristenan bukanlah agama, sebab agama akan mengubur akan kepercayaan yang dimiliki oleh kita. Tetapi kekristenan adalah percaya kepada Yesus yang memberikan hidup dan kebangkitan untuk selama-lamanya. Buat saya dan saudara yang percaya, Tuhan berkati.